Baik, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita masih tetap di surat Efesus pasal yang kelima. Nah, kita akan bahas di ayat yang ke-22 sampai ayat terakhir ya, 33. Nah, seperti yang telah kita bahas bersama-sama ya sebelumnya ya, di ayat-ayat yang sebelumnya itu, di mana Paulus ingin supaya kita ini boleh menjadi uh, penurut-penurut Allah atau istilahnya the followers of God. Tentu ada followers of Jesus Christ di mana kita harus hidup dalam kasih anak di dalam kasih Kristus sebagai orang-orang yang telah percaya. Oke. Dan kita juga harus menjadi orang-orang yang harus hidup bijaksana ya dan mengetahui akan kehendak Allah dan seterusnya. Nah, kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-22 dan seterusnya. Yang pertama-tama kita akan melihat dulu ya ayat-ayat yang kita akan baca seperti di ayat 21 demikian bunyinya. Saya pakai TB ya. Hai istri, kalau bahasa King James-nya harusnya plural ya. Sebenarnya ini istri-istri ya. Tunduklah kepada suami-suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami-suami adalah kepala istri-istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus sebenarnya dia adalah seorang rasul yang diutus oleh Tuhan. Dan dia tidak pernah menikah. Ya, dia adalah tetap single. Ya, dia tidak mempunyai, artinya dalam tidak mempunyai keluarga atau berumah tangga. Tetapi dia ingin ya menginstruksikan atau mengajar kepada rumah tangga orang percaya tentang hubungan suami dengan istri atau istri dengan suami. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah kita baca tadi? Ya, Paulus di sini mengatakan terlebih dahulu di dalam uh, rumah tangga ya, bagi mereka yang telah married atau mereka yang belum married atau mereka yang ada rencana untuk married membangun sebuah rumah tangga Kristen. Ini rumah tangga Kristen atau rumah tangga bukan Kristen juga adalah hal yang sangat penting ya di dalam masyarakat, saudara ya. Sebuah negara bisa menjadi negara yang bermoral, negara yang bisa menjadi negara yang menjunjung tinggi moral dalam segala aspek hidup, itu ada hubungannya ya dengan keluarga. Nah, justru kalau satu negara keluarganya nggak beres, maka akan menciptakan satu society yang buruk dalam masyarakat ya. Makanya lah kita lihat masyarakat yang tidak mengenal Tuhan lagi, mungkin dulu mereka orang tuanya nenek moyang mereka Kristen, mereka jadi ateis atau mereka yang telah menjadi satu kelompok orang yang menunjung tinggi LGBT dan transgender dan sebagainya. Ini pasti ada hubungannya ya, kaitannya dengan rumah tangga gitu loh. Nah, ini setan ini sangat licik. Setan tuh kalau mau menghancurkan satu negara, satu bangsa ya itu rusak dulu rumah tangga manusia gitu ya. Nah, karena itu saudara kita lihat bahwa Paulus di sini ingin menekankan kembali ya bahwa di dalam gereja, dalam satu tubuh Kristus, tentu ada yang punya rumah tangga. Ada hubungan apa namanya hubungan suami dan istri dengan suami. Nah, apa yang Paulus ajarkan itu, tentu ini adalah firman Tuhan atau Roh Kudus yang memberi inspirasi kepada Rasul Paulus. Memang dia tidak punya keluarga, tapi dia bisa menginstruksi atau memberikan nasihat
atau pengajaran kebenaran kepada rumah tangga orang Kristen. Yang pertama di ayat 22 tadi katanya, hai istri-istri, ya, plural ya, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Nah, gitu loh. Nah, ayat yang dipakai oleh TB itu tunduk itu ya, kalau King James coba sudah perhatikan apa yang kata itu submit. Submit yourself unto your own husbands. Nah, suami istri itu sebenarnya adalah satu tubuh sebenarnya mereka yang dikatakan ya. One flesh sebenarnya udah. Nah, jadi harus ada satu yang menjadi dasar di dalam rumah tangga keluarga itu. Sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah fondasi rumah tangga itu adalah kasih Kristus sebenarnya itu. Nah, di mana istri, ya, saya pakai yang singular ya karena itu ada kecil ada hubungan kecil. Istri tunduk kepada suami. Nah, kata tunduk submit di sini itu kalau kita lihat di ayat yang ke-33 terakhir dia menyebut di sini adalah istri hendaklah menghormati ya menghormati suaminya. Nah, kata menghormati ayat 33 itu sebenarnya reference. Betul nggak reference? Di ayat 33 itu bahasa King James. Nah, reference. Kata referen itu banyak dipakai oleh Pak Pendeta atau Gembala itu ya. Disebut reference. Nah, kemarin yang datang itu reference David Wong. Mereka selalu pakai reference. Gitu ya. Artinya apa? Ya, hamba Tuhan yang dihargai, dihormati lah. Ya kalau kita kan yang baptis dan yang Injili dan sebagainya selalu memakai pastor ya mereka nggak pakai reverend. Kalau yang Protestan tuh lebih banyak mereka sering pakai reverend, reverend, reverend ya. Oke. Nah, kita lihat ayat yang kedua tadi. Tunduk di sini di dalam artinya adalah ada reference yang menghormati suaminya sebagai kepala istri dalam rumah tangga. Oke. Nah, kata Samir itu bukan dalam konsep arti seperti zaman dulu. Ya. Kalau zaman dulu kita coba lihat budaya orang Tionghoa. Mungkin saudara pernah dengar akong kita, abho kita cerita ya. Itu kalau zaman dulu itu ya, kalau wanita telah diambil atau nikah sama suaminya, itu dari keluarga wanita ini sangat sedih loh. Kenapa? Karena kalau putrinya itu diambil oleh laki-laki itu ya seolah-olah itu udah menjadi milik punya laki-laki keluarganya. Dia harus tunduk kepada suami dalam artinya totally submit dalam arti you kerja untuk suami di rumah, you harus melayani suami, you harus bersihkan rumah, you harus cuci pakaian suami, mantu, adik-adiknya, mertuanya dan semuanya. You tidak boleh bantah sama sekali. Nah, itu dulu konsepnya orang Tionghoa yang saya tahu. Karena saya selalu mendengar cerita-cerita orang-orang tua. Aduh, katanya kasihan katanya. Kalau sudah diambil orang katanya, you seperti pembantu lah. You kerja semua hal. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat juga budaya-budaya yang lain juga ada memperlakukan istrinya seperti babu bahasa Indonesia atau pembantu. Nah, apalagi yang ada di Afghanistan, Taliban yang terkenal itu wanita tunduk, totali tunduk kepada laki-laki, kepada suaminya. You hanya melahirkan anak, membesarkan anak, melayani suami. You nggak boleh sekolah. Kan Taliban kan terkenal dengan tidak membolehkan wanita keluar malam, jalan sendiri, izin sama suami boleh nggak? Tidak boleh itu ini. Waduh, kasihan jadi wanita ini seperti diperbudak ya, saudara-saudara. Nah, beda dengan ajaran Kristen yang berdasarkan dengan kasih Kristus, ya kan? Kasih Kristus. Nah, apa yang disebut dengan apa nama itu tunduk ini? Lalu Paulus mengatakan sini, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat.
Ya, dialah yang menyelamatkan tubuh. Itu. Nah, di sini ada hubungannya, saudara. Rumah tangga itu dengan gereja ya. Nah, saudara lihat di bawah nanti ada the mystery yang Paulus ingin tunjukkan, ingin expose atau ingin apa namanya ajarkan sini adalah misteri hubungan antara Kristus dan gereja atau gereja dengan Kristus, di mana dia memperbandingkan itu antara rumah tangga di mana istri tunduk kepada suami, ya kan, seperti kepada Kristus, ya. Jadi jemaat itu harus tunduk, tunduk kepada siapa? Kepada kepala gereja. Kepada jemaat itu adalah Kristus, karena Kristus yang menyelamatkan tubuh. Nah, saudara kan ayat 24 dengan jelas. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk. Nah, dia tunduk di sini artinya subjek, pakai subjek betul nggak kalau yang bahasa King James-nya? Nah, di situ bukan submit ya, subjek. Nah, kalau submit subjek itu ya hampir ada arti kesamaan. Subjek itu artinya kita itu menyerahkan diri kepada Kristus karena dia kepala kita. Ya kan? Karena dia yang menyelamatkan kita. Kan kepala Yesus kan Yesus yang menyelamatkan kita kan? Dia mati untuk kita. Ya kan? Nah, saudara, jadi ini memang ada hubungannya. Ya, rumah tangga, suami istri seperti hubungan gereja dengan Tuhan Yesus sendiri yang adalah kepala gereja. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara ayat yang selanjutnya, coba kita lihat lagi. Hai suami. Nah, ini kebalikannya ya. Tadi kan kita lihat istri-istri yang plural ya. Tunduklah kepada suami-suamimu. Nah, sekarang balikannya. Hai suami-suami. Kasihilah istri-istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat atau gereja. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, sangat indah ya, saudara. Kalau kita lihat ini rumah tangga orang Kristen ya, itu seperti hubungan gereja sama Kristus, nah Kristus dengan gereja. Nah, tapi di sini ada yang ditekankan adalah mengasihi. Nah, sekarang begini, kenapa istri tunduk samit kepada atau respect kepada suaminya? Karena dasarnya itu adalah kasih Kristus ya. Nah, demikian juga kenapa diperintahkan suami-suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi. Nah, karena itu juga bersama dengan kasih Kristus, di mana seperti Kristus mengasihi gerejanya dan ada kata dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Dengan kata lain, suami satu rumah tangga yang menjadi kepala daripada istri, oh dia harus mengasihi istrinya dan seperti dirinya sendiri dan dia harus memprotek. Nah, kata memprotek bukan menyelamatkan di istri ya. Harusnya memprotek, melindungi istrinya dari apa? Ya, dari orang-orang yang ingin mencelakakan istrinya, ingin menghina istrinya. Oh, harus protek dong. Harus lindungi dia. Nah, itu adalah kewajiban kita mengatakan ya daripada seorang suami. Masa kita sebagai suami membiarkan istri kita diolok-olok dipermainkan oleh orang laki-laki lain? Nggak mungkin, kita nggak mau, saudara. Apalagi kita, anak-anak kita pun kita tidak mau. Nah, kan ada kasusnya ya, yang viral di Surabaya ya, di sekolah Gloria ya, saya ya. Ada yang tahu di mana anak-anak di situ sekolah di Gloria kan sekolah orang kaya tuh ya. Katanya teman-temannya ini ada membuli-bulinya katanya teman yang lain. Padahal gurunya sudah ngomong tidak membuli karena karena ada mereka main basket kalah mungkin mereka apa ngomong apalah kata. Lalu dia lapor kepada bapaknya kan, bapaknya marah katanya. Wah, sampai minta anak yang katanya menurut
mereka itu yang membuli anaknya, suruh sujud-sujud yang gonggong. Oh, akhirnya viral kan. Jadi semua orang juga marah sama bapaknya, kok memperlakukan orang tuh ya, mungkin dia mau bela anaknya ya. Nah, tapi kan you melampaui apa yang tidak harus melakukannya, kan begitu ya. Oke. Nah, saudara, jadi Paulus ingin supaya suami ya, kita harus mengasihi istri kita seperti kita mengasihi diri kita, tubuh kita sendiri. Demikian juga Kristus mengasihi jemaatnya, telah menyerahkan dirinya baginya. Terus Paulus mengatakan selanjutnya, seperti Kristus itu, ayat 26, untuk menguduskannya. Wah, Yesus sudah mengasihi kita ya, dia mati ya. Dan menyerahkan hidupnya kan ya, sebagai korban untuk kita. Dan untuk menguduskan kita. Menguduskan itu the sanctify ya. Coba sudah perhatikan ada kata sanctify. 26 ya. That he might sanctify and ada and cleanse, membersihkan dia dengan pembasuhan dari air melalui firman, atau dikata di situ memandikan dia dengan air, memandikannya dengan air melalui firman. Nah, di sini saya ingin bahas satu. Nah, ini terjemahannya sudah perhatikan ya. Itu ada kata dan firman. Kalau di teksnya King James, di teksnya yang asli itu agak ya, itu tidak ada namanya dan firman. Tapi saudara baca di King James itu baca clean it with the washing of water. By itu nggak bisa diterjemahkan and loh. By the word. Nah, saudara, jadi ayat ini sebenarnya kalau ada kata dan di sini, ini ada tambahannya TB itu. Itu akhirnya menjadi polemik. Dalam arti itu bisa salah interpretasi ayat ini. Makanya ada golongan gereja lain, Anda harus dikuduskan, dibersihkan melalui baptisan air. Di situ ada kan namanya kan, ya enggak, di washing of water. Nah, maksud mereka itu ya baptisan itu. Oh, no, kita bilang, dan harus dengan dan ada firman. Tidak. Jadi begini maksudnya ya ayat ini ya, saudara-saudara ya. Lihat di ayat yang ke Yesus itu, dia telah menyerahkan diri, ya kan? Betul nggak? Ya, dia menyerahkan diri ya. Kemudian menguduskan 26 itu ya, menguduskan ya. Itu nggak menguduskan ya. Oke. Di ayat 26 might sanctify, menguduskan ya. Sanctify and cleanse it with washing water by the word. Nah, sekarang begini. Kata sanctify itu terjemah Indonesia auto nggak ada masalah, menguduskan. Nah, bagaimana menguduskan? Yesus kan sudah mati menebus dosa kita, menyucikan dosa kita ya. Kalau kita lihat dalam doktrin tentang penebusan ya. Nah, sekarang ini kenapa harus ada di sanctify, di cleanse lagi? Saudara, nah, sejak kita percaya Tuhan Yesus, kita mengakui bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menyucikan dosa kita, ya dong? Menyucikan dosa kita dan mengampuni dosa kita. Itu ada hubungannya dengan our soul and the spirit. Ya, gimana kita telah diselamatkan itu kan soul and spirit ya. Tuh enggak? Soul and our spirit itu sudah dalam status sebenarnya kita ini adalah orang kudus. Nah, ini hubungannya dengan darah itu yang kudus itu, yang kematian Yesus itu ya. Secara rohani ya kita dikuduskan, disucikan, dibersihkan. Bersihnya apa kita? Yaitu jiwa dan roh kita. Nah, ayat ini kan that he might sanctify and clean inside itu
begini. Nah, kita kan telah percaya. Nah, daging kita kan masih bisa berdosa. Nah, kalau di 1 Yohanes 1:9 kan, jika kamu berdosa, maka kamu harus mengaku ya dosa ya, dan Tuhan akan menyucikan kita kan dari segala dosa kan, itu kan. Nah, padahal kita waktu sejak percaya kan dosa kita sudah diampuni kan. Nah, jadi ini tuh ada hubungannya dengan kehidupan kita, saudara-saudara ya, bahwa kita kan masih hidup di bumi ini, masih bisa berdosa, kita nggak? Nah, karena itulah dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada satu proses sanktifikasi, pengudusan tiap hari. Apa yang mengkudus kita? Itu karakter kita, tabiat kita, our mind, pikiran kita yang bisa buat kesalahan, bisa pikir yang jahat. Itu perlu ada sanktifikasi, dikuduskan dan dibersihkan melalui air lewat firman. Coba kita baca di Yohanes 17:17 ya. Nah, itu tema yang apa yang dikatakan oleh uh, firman Tuhan ini. 17:17. Yohanes 17:17 ya. Oke, mari kita. Nah, sini. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Nah, apa itu firman? Makanya kita sebagai orang Kristen, ya, ya kan, kita melalui firman Tuhan kan, supaya ada terjadi apa kehidupan kita namanya proses sanktifikasi itu, karena itu pekerjaan Roh Kudus ya. Kita dalam kehidupan kita percaya Tuhan Yesus, kehidupan perjalanan itu sanctify. Maka itu Roh Kudus terus menguduskan kita melalui apa? Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu kebenarannya. Bagaimana? Ya, saudara baca Alkitab, saudara merungkuk, oh Alkitab ini mengajar saya tidak boleh buat begini. Makanya itu kemarin kita kan dalam membahas, you must kick off you old man ya. Harus lepaskan old man and put a new man. Itu ada hubungannya. Sanctify itu. Ya, jadi our flesh, our daging ini, saudara-saudara ya, selalu harus disanctify, kemudian di cleanse by the word of God, dengan kita membaca, merenungkan firman Tuhan, selalu mengoreksi kita, oh saya harus begini, saya harus begini, supaya pikiran saya, tabiat saya semakin diperbaharui dan disanctify. Nah, itu di sini ayatnya, saudara ya, maksudnya. Oke, nah kita kembali ke teks Efesus pasal yang kelima tadi, kita lihat lagi. Tujuannya apa? Kita itu disucikan, dibersihkan dengan firman itu, supaya kita, tubuh Kristus ini, ya bisa menjadi, di sini ada, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya sendiri. Nah, kalau King James itu lebih bagus, oke? Okay? That he might be present, mempersembahkan itu kepada dirinya dengan banyak itu adalah gereja yang mulia ya, kita itu ya kan, yang telah ya, sudah dosa diampuni, sudah status kita orang kudus, tapi dalam kehidupan kita di dunia ini terus ya kita menjadi sanktifikasi, menjadi gereja yang kudus, dipersembahkan kepada dirinya, kepada Tuhan, supaya tidak bercacat, celah dan sebagainya. Coba lihat, tanpa cemerlang, cemerlang dengan tidak dengan cemerlang, tanpa cacat atau krut. Cemerlang itu sebenarnya kan ada glorious church, church yang mulia itu ya, tanpa cacat atau krut di sini bisa katakan ya di bahasa Indonesia, atau yang serupa, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, be holy and without blemish. Nah, begini. Jadi orang yang telah diselamatkan, telah mendapat pengampunan dan tepat keselamatan, posisinya orang kudus, pasti masuk surga punya. Oke. Nah, tapi kita punya tubuh yang masih bisa berdosa. Nah, Tuhan juga mau supaya kita ini supaya menjadi
gereja yang tak bercacat celah, kudus dan mulia, sampai satu hari kita bertemu dengan Dia di persemuan. Nah, nanti kita akan diperhadapkan di KPK. Nah, saudara masih ingat KPK apa itu? Kursi penghakiman Kristus. Nah, di situ kita akan diadili ya. You memang sudah saya doraku sudah mengambil dosa. Tapi you masih bisa ada cacatnya. Nah, maka itu nanti di sana kalau ada terdapat cacat, apa yang terjadi? You kehilangan rewards. Kalau Anda nggak cacat, nah, Anda akan mendapat rewards. Saudara, itu maksud daripada ayat di sini ya. Oke, oke. Nah, makanya Paulus ini baru, kita mau supaya sanctify, di cleansed by the word, supaya kita menjadi jemaat yang nanti dipersembahkan, the presence to himself kepada Kristus tanpa cacat, supaya menjadi kudus dan mulia. Nah, ini adalah hubungannya gereja dengan Kristus. Nah, gereja itu kan disebut dengan mempelai perempuan ya, nah, kepada Kristus kan, ya supaya tak bercacat celah kan, senang Tuhan, mempelaiku tak bercacat celah, ya, senang di happy kita mau supaya buat Yesus itu happy dan kita layak ya menjadi mempelainya sendiri kan begitu. Oke, nah kemudian kalau saudara perhatikan ayat berikutnya diulangi lagi oleh Paulus kan katanya, ayat yang ke 27 ya, ayat 28 ya. Oke. Nah, 8. Demikian juga suami harus mengasihi. Nah, dikembali lagi kepada ini yuk di dunia yang suami ingat harus mengasihi istrimu kan sebaiknya ya. Oke, mengasihi dirimu sendiri. Nah, ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, jadi ini tanggung jawabnya laki-laki ya sebagai suami kepada istrinya kan. Dia harus sama seperti Kristus. Kemudian yang berikutnya lagi ya ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuh. Saudara perhatikan terjemahan lain itu. Ada kata yang hilang. Nah, buat catatan di Alkitab Anda ya. Apa yang hilang? Nah, hilangnya of his flesh and of his bones. Anda perhatikan nggak? Ya, yang King James. For we are members of his body. Suami, istri, kemudian ada anaknya ya kan yang percaya Tuhan. Kita semua ini members of his body. Nah, dan saudara-saudara seiman juga yang lain juga ada all the members of his body. Tapi ada yang kurang sini hilang nih lain nih. Of his flesh, kita adalah dia punya daging. Kata terjemahan literally. Dan kita adalah his bone, kita adalah tulangnya. Kenapa harus ada gitu ya saudara? Nah, menandakan ya Allah kita nih hubungan dengan Tuhan itu sangat erat bersatu. Saya ada dalam Kristus, Kristus dalam saya. Kan begitu. Nah, di sini ayat ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita ya, bahwa setiap orang yang telah diselamatkan saudara ya, maka kita tidak akan kehilangan keselamatan kita. Karena kita sudah bersatu dengan Kristus, maka itu ya kita adalah anggotanya, tubuhnya, dan tulangnya. Nah, bagaimana bisa dikerat tulangnya dan dagingnya? Nggak mungkin kan? Kalau kita misalnya kita ada bersalah, berdosa, kan nggak mungkin kan? Nah, memang Tuhan akan tegur kita, kan begitu ya. Dan yuk kalau nggak mau tobat ya yuk hilang, yuk punya rewards nanti di hadapan Tuhan, ya kan, saudara? Oke, ya. Jadi ini ayat ini sangat indah, bagus bagi kita bahwa kita bersatu dengan Kristus, tidak mungkin kita dipisahkan sesuai dengan Roma pasal 8 ayat yang ke 20 berapa? Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8. Itu jaminan keselamatan kita, tidak bisa kita pisahkan diri atau kita memisahkan diri. Ayat yang ke-20 gimana? 8. Oke, 30 mana ya kita baca ya. Oke, kita baca yang 38 aja ya. Sebab
Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-perintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Nah, kasih Allah. Rumah tangga kita kan berdasarkan fondasi kasih Allah ya. Ya, kita dalam Kristus. Kasih Allah ya, kasih Kristus. Dan itulah Tuhan kita yang menyatukan kita. Oke. Nah, jadi ayat Efesus yang selanjutnya mengatakan demikian. Oke, di ayat yang ke-31. Akhirnya di sini dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi suami istri itu menjadi satu daging, sulit untuk dipisahkan ya. Nah, makanya Alkitab firman Tuhan juga mengatakan nanti ya bahwa memang Tuhan tidak senang ya kalau orang tuh berpisah, cerai namanya ya. Tetapi realitanya dalam kehidupan sehari-hari banyak orang Kristen yang kacau dalam rumah tangga, akhirnya mereka berpisah. Nah, mungkin ada yang mengatakan, ah, ya mungkin salah jodoh ya, salah nikah ya. Ya itu nggak bisa juga kita buat satu reason atau alasan ya, dalil gitu. Oh ya saya salah nikah, bukan kehendak Tuhan. Itu nggak bisa juga. Kan gitu sudah ya. Ya kenapa? Karena manusia itu justru kedagingannya itu muncul ya, makanya bisa terjadi. Ya, diputar balik itu hukum rumah tangga kan gitu. Ya, makanya kalau rumah tangga itu hukumnya ajaran Kristus itu diputar balik, itu maka kacau kan rumah tangga kan. Dengan demikian juga gereja diputar balik, ya perempuan jadi gembalanya jemaat, putar balik. Makanya kacau terjadilah penyimpangan dalam gereja sama dengan gereja. Karena apa? Karena rumah tangga suami istri itu uh, ada hubungannya dengan gereja sama Kristus kan begitu. Oke, nah sebagai tutup apa terjadi? Nah, Paulus mengatakan dia ingin bongkar. Nah, karena itulah laki-laki meninggalkan ayahnya kan bersatu dengan istrinya kan. Oke, kemudian ini sih dikutip dari ayat Kejadian 2:24. Saudara ya. Nah, kemudian kita 32. Rahasia ini besar. This is a great mystery. Karena besar. Ada misteri sebenarnya. Aku mau coba yang 32 ya. Ini debat. Tapi aku masukkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, bagaimana juga bagi kamu masing-masing yang berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, jadi ini ada satu misteri besar yang Paulus ungkapkan di sini ya. Sebenarnya adalah hubungan gereja dengan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita malam ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita yang berumah tangga dan mereka yang mau berumah tangga. Ya, supaya perhatikan firman Tuhan. Mari kita aplikasikan dalam hidup kita sehingga kita boleh menjadi orang yang berbahagia. Makanya firman Tuhan mengatakan trust and obey for there is no other way to be happy in Jesus Christ. Kan? Trust Christ and obey. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.